Ya, pesan Tuhan minggu ini adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Ayatnya diambil dari Filipi pasal 4, ayat pertama. Saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi intinya di sini adalah tentang berdirilah teguh. Kalau zaman dulu, saya percaya bahwa setiap keluarga, mungkin di atas angkatan kita, ayah kita, engkong kita, biasanya suka berlangganan koran. Dan setiap hari, koran itu akan diantarkan ke rumah. Dan kalau di Bandung misalnya, yang sangat terkenal, koran Pikiran Rakyat. Tapi zaman sekarang, sudah banyak sekali berubah. Sekarang orang dengan mudah melihat melalui gadget semua info yang terjadi. Bahkan kalau kita memfollow satu, misalnya di Instagram ada namanya Info Bandung. Di situ kalau kita lihat info-info tentang kota Bandung ada di sana semua. Nah, tren apa yang paling sering sekarang? Atau baru-baru ini yang diulas atau yang disampaikan melalui info ini? Tentunya berhubungan dengan cuaca yang terjadi. Ada hujan, ada badai, itu setiap hari terjadi. Dan apa yang terjadi ketika hujan atau badai itu datang? Maka dilaporkan ada pohon tumbang di Jalan Anu, ada pohon menimpa mobil di Jalan Anu, banjir di wilayah Anu. Itu sudah menjadi berita sehari-hari sekarang. Pertanyaannya, mengapa pohon-pohon bisa tumbang? Bapak Gembala sudah menjelaskan. Karena sudah kering, sudah tidak kuat, sudah tidak berakar kuat, maka pohon itu tumbang. Kalau kita perhatikan, pohon yang kualitasnya atau fisiknya kecil, akarnya tidak dalam, itu akan sangat mudah sekali tumbang. Apalagi dikasih musim seperti sekarang, angin besar. Sebentar juga tumbang. Tapi kalau ibu bapak perhatikan, di sekitar balai kota ada pohon yang sangat besar. Mungkin usianya sudah ratusan tahun, semacam pohon beringin. Tetapi pohon itu tidak pernah tumbang. Kuat, ratusan tahun berada di sana. Nah ini yang menjadi perenungan untuk kita semua. Apakah kita mau menjadi pohon yang kecil, dengan akar yang kecil, yang tidak kuat dan gampang sekali tumbang, atau kita ingin seperti pohon beringin yang kuat, yang bisa melalui badai, bisa melalui hujan, bisa melalui banjir, dan tetap berdiri teguh. Mungkin zaman sekarang orang bisa berkata, oh zaman sekarang lebih sulit daripada zaman dulu. Tapi kita perhatikan, dalam kekristenan zaman dulu, sebenarnya mereka dianiaya, dikejar-kejar, dibunuh. Mengapa? Karena mereka adalah pengikut Kristus. Tetapi lihat, mereka tetap teguh dalam iman mereka. Mereka tidak mau beralih, mereka tetap percaya pada Kristus. Godaan sekarang berbeda. Orang sekarang lebih banyak godaannya. Dan godaan-godaan itu yang bisa membawa kita jatuh. Membawa kita turun. Sehingga kita tidak teguh lagi di dalam Tuhan. Memang luar biasa zaman sekarang ini. Kalau misalnya ada pembatasan ibadah atau PPKM, orang masih bisa beribadah di rumah. Bisa online. Tetapi, ya saya memang mengerti ada usia-usia tertentu yang masih belum boleh ibadah fisik. Tapi pertanyaannya, kita harus cek apakah ibadah yang kita lakukan secara online itu membawa kita semakin kuat imannya atau jangan-jangan membawa kita turun. Nah ini yang harus kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama kita akan lihat di Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Laodikia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang pertama saya berjudul Mari memperkuat akar rohani kita. Di sini dikatakan Paulus berpesan kepada dua orang
yang disebutkan dengan jelas namanya, dan ini tentunya nama seorang atau dua orang wanita, Euodia dan Syntyche. Dan ini dengan sangat jelas disampaikan oleh Paulus kepada dua orang ini untuk bersahati, untuk teguh di dalam Tuhan. Mari kita lihat siapakah kedua orang ini. Banyak penafsir mengatakan bahwa Euodia dan Syntyche itu berhubungan dengan pendiri-pendiri gereja di Filipi. Ketika Paulus datang ke Makedonia, kota pertama yang didatangi adalah Filipi. Dan dia di sana tidak menemukan tempat ibadah atau sinagoge, tetapi menemukan beberapa perempuan yang beribadah kepada Tuhan. Dan kemungkinan besar dikatakan inilah ibu-ibu yang menjadi pendiri gereja di Filipi yang bersama-sama dengan Paulus mendirikan di sana jemaat Tuhan. Jadi kedua orang ini kelihatannya dua orang pemimpin, dan mereka ada selisih paham. Nah, Paulus katakan, apakah mereka itu masih teguh di dalam Tuhan? Karena perselisihan mereka mungkin bisa mengakibatkan perpecahan gereja. Zaman sekarang orang dengan mudah ada selisih sedikit pecah, ada sedikit pecah. Ini menjadi suatu teguran dari Tuhan buat kita. Apakah fokus kita masih pada Tuhan atau pada kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok? Paulus mengatakan di sini, dia meminta tolong kepada Sun Sugos supaya ia mendamaikan mereka. Nah, yang menarik di sini, ketika Paulus mengatakan kepada Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Dia melihat di sini memakai kata sulambano. Ini kata yang menarik karena biasanya kata ini itu dipakai untuk sesuatu arti yang menangkap, atau seperti waktu Yesus di Getsemani, dia ditangkap. Nah, memakai kata yang sama. Mengapa Paulus memakai kata yang sama? Menangkap. Bahasa Inggrisnya capture. Jadi seperti ditingkar gitu ya. Kalau kita melihat ada burung, ada penggemar burung itu akan ditingkar oleh sarangnya, atau sarangnya sengaja dibikin oleh manusia supaya nggak kemana-mana. Saya melihat di sini bahwa Paulus tidak ingin mereka keluar dari jalur yang seharusnya. Apa jalur yang seharusnya? Mereka harusnya tetap teguh dalam Kristus, harusnya mempunyai pandangan yang sama dalam Kristus, harusnya tetap setia dalam Kristus. Dan Paulus katakan, ingatkan mereka bahwa mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sama-sama membangun gereja di Filipi, yang sama-sama mengabarkan Injil bersama dengan Paulus. Apakah karena satu perkara yang standarnya di bawah Kristus bisa membuat perpecahan? Nah, ini yang jadi suatu yang sangat penting bagi kita semua. Apakah standar kita sudah turun? Bukan Kristus lagi. Suatu perkara yang dianggap lebih penting dari Kristus, sehingga mereka bertengkar. Sehingga kita bertengkar, sehingga kita keluar dan tidak teguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Paulus katakan, ingat tujuan semula, ingat misi semula di dalam Kristus. Dan itu harus tetap kuat. Paulus katakan di dalam Kristus ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesatuan iman. Itu yang Paulus inginkan. Lalu apa yang kita harus lakukan supaya tidak terjadi hal-hal seperti Euodia dan Syntyche yang mulai goyah dalam pengiringannya pada Tuhan, mulai keluar dari pengertian akan Kristus untuk agenda-agenda yang lain. Sempatkan kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 di situ dikatakan, Paulus katakan, kita harus ditanam dalam Kristus, harus berakar dalam Kristus, harus bertumbuh dalam Kristus, harus dibangun di dalam Kristus. Saya akan bacakan Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dalam Kristus, dibangun di atas Dia, di dalam Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh, bertambah kuat, bertambah dalam akarnya, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita harus memperkuat akar kita. Seperti pohon yang akarnya tidak dalam, akan gampang terterpa angin dan roboh. Apa yang harus dibangun dalam kehidupan kita? Pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, pelayanan kita,
keluarga kita. Itu semua harus dibangun berdasarkan Kristus. Ketika seorang mulai keluar, ketika saya mulai keluar, ketika ibu bapak mulai keluar dari standar Kristus, maka kita akan goyah. Mengapa akan goyah? Karena kita akan mulai kompromi dengan dunia. Kita akan mulai sama dengan dunia. Bapak Marbun hari Rabu sudah katakan, godaan dunia sekarang sangat kuat, sangat hebat. Mungkin tidak mengancam jiwa kita seperti jemaat mula-mula, tetapi godaan-godaan itu akan menarik kita ke bawah, menjauh dari Kristus, dan akan membuat kita goyah dalam pengiringan kita pada Kristus. Kita harus mendasarkan hubungan kita, etika kita dengan standar Kristus. Bagaimana cara kita memakai standar Kristus? Dengan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetap setia dalam setiap apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan ingatkan di 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Kita akan baca 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Di sana dikatakan, mengapa Tuhan sampaikan firman ini atau pesan ini kepada kita semua? Karena suatu hari kita semua akan diuji, akan Tuhan uji. Apakah kita masih teguh, masih kokoh, masih kuat di dalam Tuhan? 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak seperti api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dalam api itu. Semua akan diuji, pekerjaan kita akan diuji, iman kita akan diuji. Nanti akan dilihat apakah kita bangun di dalam Kristus atau berdasarkan Kristus, emas, perak, batu, atau mungkin dalam kayu, di atas kayu, jerami, pasir, sehingga ketika diuji akan roboh dengan mudah, akan hancur, keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson, ini lebih dari 50 tahun lalu dia sampaikan, dia katakan, godaan-godaan orang percaya di akhir zaman ini mungkin bukan lagi suatu yang sulit seperti Daniaya zaman dahulu, tetapi ada satu zona yang disebut zona kenyamanan. Itu bisa membuat orang Kristen jatuh. Seperti yang tadi sudah sampaikan. Saya melihat orang bisa ibadah online itu luar biasa sekarang ini. Tetapi kita harus dicek. Apakah setelah kita mengikuti ibadah online itu, kita semakin tumbuh imannya atau mulai turun. Sebenarnya kita sendiri akan tahu, kita sendiri akan merasakan. Apakah kita turun kualitas imannya. Pengiran kita akan Tuhan mulai luntur. Kenapa? Karena kita tidak serius dalam ibadah. Ibadah satu yang sangat penting. Karena itu kita bersyukur. Kita masih bisa ibadah offline. Online bukan berarti salah, tetapi kita harus cek. Apakah melalui hal seperti yang kemajuan teknologi sekarang ini, iman kita makin kuat atau makin mundur. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus cek, apakah kita makin teguh di dalam Tuhan atau kita mulai goyah. Mulai banyak hal-hal yang kita kompromikan. Mulai banyak hal-hal yang membuat kita mulai malas dalam pengiringan kita pada Tuhan. Paulus katakan kita harus kenakan Kristus setiap hari, hari demi hari. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus memperkuat kembali akar rohani kita. Karena akar yang tidak kuat akan membuat kita gampang tumbang, gampang jatuh. Akan membuat kita goyah. Yang kedua, kita masih memakai ayat yang sama, Filipi 4, pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya pakai judul di sini yang kedua. Mari belajar peka dan waspada. Apakah kita masih teguh berdiri? Di Filipi pasal 4 ayat dan ketiga, ada dua orang yang Paulus ingatkan. Dua orang ini masih melayani Tuhan. Masih jadi pemimpin. Tetapi pertanyaannya, apakah Kristus masih nomor satu? Masih yang utama dalam kehidupan mereka? Atau sudah jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4? Karena Paulus katakan, hati-hati. Ini bisa membawa perpecahan. Karena kenapa? Engkau sudah tidak teguh lagi di dalam Tuhan.
Di 2 Korintus pasal 13 ayat 5, Paulus katakan akan sesuatu. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita cek kembali, iman kita bagaimana? Makin luntur, makin malas ikut Tuhan, makin tidak bergairah tentang hal-hal rohani. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kamu akan goyah, kamu akan jatuh, kamu akan tumbang. Hal yang sama yang Daud katakan, Daud selalu introspeksi diri. Dia selalu belajar peka, dia selalu waspada. Seperti di dalam Mazmur 119, nanti Bapak bisa baca. Daud katakan, ujilah aku, lihatlah jalanku. Apakah aku sudah serong, Tuhan? Apa sudah menyimpang? Jadi selalu cross recheck dengan firman Tuhan. Apakah diri kita sudah mulai mundur, sudah mulai menyimpang, sudah mulai goyah, sudah mulai kompromi. Karena akan datang waktunya. Kita akan lihat di Matius pasal yang ke-7, pasal 24 sampai 27. Di situ Tuhan kembali katakan, akan datang masanya, akan datang banjir, akan datang hujan. Dan kita akan lihat kualitas bangunan yang kita bangun. Apakah kita kualitasnya dibangun di atas pasir? Atau dengan batu yang kuat, batu karang? Kalau kita bangun di atas pasir, maka akan datang banjir, akan datang hujan, akan datang godaan, akan datang kesulitan, akan datang hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan akan hebat kerusakannya. Karena kenapa? Karena dibangun di atas pasir, di atas dasar yang tidak kuat. Ketika kita mulai, mungkin anggap remeh, sesuatu yang kita anggap, menurut saya oke-oke saja, tidak masalah. Tapi kita cross check kembali, betul apakah seperti itu? Apa benar seperti itu? Mungkin ada orang yang mulai menegur, mengingatkan. Mungkin ada pasangan kita yang mulai mengingatkan, anak kita mengingatkan. Atau orang tua mengingatkan anaknya. Ada teman kita yang mengingatkan bahwa sebenarnya kita sudah mulai mundur. Ada seorang pelatih vokal ketika saya mengikuti kuliah tentang musik. Dia katakan kepekaan itu sebenarnya bisa dilatih. Ketika belajar vokal, orang berlatih biasanya dengan iringan keyboard atau piano. Ketika dia berlatih, maka dia akan mulai peka, bahkan mulai mengenali nada-nada yang dimainkan. Itu suatu yang menarik dan dia katakan semua orang bisa melakukannya, asal mau rajin, mau berlatih. Sama dengan rohani kita sebenarnya bisa dilatih, rohani kita bisa dikuatkan. Kita bisa peka, kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan, sebenarnya setiap orang tahu. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menegur, akan mengingatkan, firman akan menegur. Seseorang yang mulai tidak teguh, dia sebenarnya tahu. Karena itu kita harus mulai waspada juga. Berhati-hati. Seperti Euodia dan Sintike. Mulai ada gesekan. Mulai keluar dari persetujuan atas dasar Kristus. Mungkin ini kalau dibiarkan, jemaat Filipi akan pecah belah. Menjadi Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3. Paulus katakan, Paulus ingatkan, dan Paulus tegur. Supaya mereka bersatu kembali, kuat kembali, teguh kembali dalam Kristus. Jangan seperti jemaat di Efesus, di Wahyu 2 pasal 5 dikatakan, hati-hati dan cross-check. Jangan-jangan kamu itu sudah begitu jauh. Engkau sudah begitu jauh jatuhnya, tapi engkau tidak mau bertobat. Engkau tidak mau menyadarkan dirimu sendiri. Ini yang menjadi suatu teguran untuk kita semua, supaya kita juga, dan mengingatkan bagi kita semua. Kita harus terus peka dan waspada. Apakah kita masih teguh dalam Tuhan, atau kita sudah mulai goyah. Sebagai ayat penutup, saya ajak kita baca di 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3 ayat ke-10 dan 11. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku,
Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di sini Paulus katakan dia mengajarkan atau dia menginjili. Dan orang memakai dasar yang sama. Semua orang Kristen memakai dasar yang sama. Yaitu apa? Kristus. Ayat ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika seorang mulai meletakkan dasar yang lain, selain Kristus, bukan Kristus lagi yang utama, tetapi hal-hal lain yang dianggap lebih penting dari Kristus, maka dia sedang menggoyahkan dirinya sendiri. Kita sedang menggoyahkan diri sendiri. Karena itu, biarlah perenungan hari ini, kita harus tetap kuat dalam Kristus, berakar lebih dalam Kristus, dan kita harus peka dan waspada. Biarlah kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, yang teguh di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.